Pemberhentian terakhir tur global Jackstone berlokasi di Sebris. Ribuan penggemar mengerubungi tempat konser ingin melihat sekilas dirinya. Superstar pemenang Maple Global, Jax telah menaklukkan penghargaan musik Diamond, Velvet Palm, Pop Idol, papan atas dan sekarang dunia. Dia itu Apa-apaan? Apa sih masalahmu? Ini ruang kelas, bukan sirkus. Puji-puji siapapun itu di tempat lain saja. Dia kenapa sih? Sampah masyarakat. Aku nggak tahu. Apa hubungannya superstar denganku? Aku nggak kayak para penggemar itu. Dan aku kehabisan waktu. Beasiswa kampusku adalah satu-satunya jalan keluarku. Jadilah berguna sekali ini saja. Harus ada yang membayar tagihan di sini. Apa-apaan? Apa? Sepedaku! Hei kau! Hah? Apa yang dia lakukan? Di mana dia? Jax! Kami akan mengejarmu! Kalau kau khawatir soal cewek-cewek itu, mereka sudah pergi jadi. Sial. Astaga. Astaga, tolong! Oke. Oke. Ayolah. Lepaskan aku, lepaskan! Ada apa denganmu? Ada apa denganku? Sudah kubilang aku akan menuntutmu. Maaf, apa? Menuntut? Karena penguntitan, perilaku psikotik, aku akan telepon polisi. Polisi? Aku baru saja menyelamatkan nyawamu, nggak berterima kasih padaku. Apa? Ku bilang, aku baru saja menyelamatkan nyawamu. Kau bukan penggemar. Penggemar? Gemar apa? Melompat ke air untuk nyelamatin orang asing? Sial. Cowok kurang ajar. Jadi remaja yang nggak tahu kalau aku bintang pop terbesar di dunia. Ini planet apa? Hariku sudah cukup buruk tanpa ini. Biarkan aku menebusnya. Iya, mana mungkin. Enggak, serius, biarkan aku menebusnya. Nona Sadie White. Sadie White. Kelihatannya dia kaya. Aku bisa kasih kau tiket masuk $500 belakang panggung malam ini. Apa tadi dia meminta uangku? Tiket masuk belakang panggung. Kau merusak sepedaku. Kau tahu? Lupakan saja. Tunggu, ini... Kau tahu kan ini basah? Ini Prada, kau bisa menjualnya. Ini pekerjaanmu kan? Apa?
Kau menjebak cewek-cewek itu dengan matamu yang indah dan baju desainermu. Kau pikir mataku indah? Tapi kau sebenarnya cuma bajingan narsistik yang bahkan gak bisa berterima kasih pada gadis yang kasih kau napas buatan saat dia bahkan belum pernah ciuman. Kau kasih aku ciuman pertamamu. Tunggu, kau belum tahu namaku. Aku gak tertarik. Kenapa kau sangat jahat pada aku, Sadie White? Dan kenapa aku suka itu? Skandal pinggir pantai, superstar dengan kekasih rahasia. Hei ibu, aku... Jadilah berguna sekali ini saja. Apa ini, Bu? Pekerjaan barumu. Harus ada yang membayar tagihan di sini. Aku harus bekerja sebanyak apa untuk membiayai keluarga ini? Gak nyangka aku memakai sepatu roda sejauh 6 kilometer. Aduh, aku harus bekerja 2 shift untuk mengganti roda yang dirusak bajingan itu. Aku nggak nyangka kita akan melihat Jax tampil langsung. Apa dia akan melihat kita? Ayolah, ini bukan drama vertikal yang menggelikan itu. Hei kau tahu di mana ruang gantinya? Aku harus kasih ini ke Jax, dia akan tampil dalam 20 menit. Tunggu, aku nggak tahu. Makasih, maaf, ada keadaan darurat, paparazi berusaha menerobos masuk, makasih. Ini hari pertama aku. Ini konyol, apa-apaan? Kenapa kau biarkan dia pergi keluar dengan jam tangan Maple? Oke. Enggak, aku sudah bilang. Dia cuma boleh terlihat dengan Rotex di pergelangan tangannya. Kau berada di ujung tanduk. Apa kau mau dia kehilangan kontrak 30 juta dolar ini, ha? Begitu? Oke, sudah cukup. CMS malam. Kau pakai apa di tanganmu? Jam tangan Maple. Jam tangan Maple? Kau punya kontrak eksklusif 1 tahun dengan Rotex. Itu cuma jam tangan. Cuma jam tangan. Cuma jam tangan? Jax, ini adalah kontrak 30 juta dolar. Kau sudah berkepala 2. Sudah waktunya kau serius tentang bisnismu. Serius? Aku belum makan seharian dan aku harus tampil selama 3 jam di depan seluruh stadium 20 menit lagi saat kau bicara padaku tentang jadi serius. Dan sekarang berita CMS bilang turmu mulai kehilangan daya tariknya. Persetan mereka. Aku mau cari udara. Jax, kita nggak punya waktu. Aku bilang beri aku waktu sebentar. Sorry. Aku sangat... Itu Kau. Tunggu sebentar. Kau pria yang... Cewek bodoh! Lihat perbuatanmu. Dia harus naik ke panggung 10 menit lagi. Ada apa denganmu? Ada apa denganku? Apa kau tahu siapa aku sebenarnya? Hah? Jangan marahi dia. Apa? Dia merusak setelan jasmu. Vior mensponsori kita cuma untuk 1 setelan. Kami akan menuntutmu. Kau akan berutang ribuan. Keluar. Pergi. Carikan aku baju lain untuk dipakai. Jax? Atau aku nggak akan naik ke panggung. Lihat apa kau? Kau dengar dia? Dan waktu aku kembali, dia harus sudah pergi. Dia harus sudah dipecat. Sadie kan? Aku minta maaf. Bohong. Dengar, kasih tahu wanita gila itu aku berhenti. Tunggu. Lepaskan aku. Ku bilang tunggu, Sadie White. Ku bilang tunggu, Sadie White. Kau ngapain kau bilang aku berhenti? Kau nggak tahu siapa aku? Tentu saja aku tahu. Kau bajingan
yang merusak sepedaku, mengira aku penguntit padahal sudah kuselamatkan saat tenggelam lalu diserang oleh pelayanmu. Dia manajerku dan aku minta maaf. Astaga, matanya memang indah. Ya, aku memaafkanmu. Jadi, apa aku sudah boleh pergi? Enggak. Kau nggak boleh pergi dariku lagi. Nggak boleh ada yang pergi. Karena kau terkenal. Karena aku Jack Stone. Hah? Artis laki-laki termuda di puncak Billboard Hot 100. Artis yang paling banyak diputar kedua di Spotify. Nggak tahu. Tapi itu masuk akal. Melihatmu yang nggak peka. Sadarlah, Sadie. Dia cuma bajingan tampan. Bantu aku jadi peka. Apa? Berapa umurmu? 18. Berapa umurmu? Baiklah, Sadie yang berumur 18 tahun. Kau gadis remaja pertama yang pernah kutemui yang gak tahu dan gak peduli sama sekali kalau aku bintang pop terbesar di dunia. Jadi aku akan cari cara lain untuk memikatmu. Malam ini ultahku yang ke-21 dan pacarku Aiden menjanjikan malam yang gak terlupakan. Aiden, ini sudah hampir tengah malam. Kalian siap? Ayo tiup lilinnya bersama. Minum. Apa dia bahkan ingat ulang tahunku? Oke, semuanya harus minum 1 gelas. Aku masih punya banyak. Minuman! Aiden, Tunggu. Aku harus melakukan ini dulu. Aku nggak akan biarkan kau senang, Mia. Aiden itu milikku. tapi ini sudah tengah malam. Oh, ya ampun. Jessica, Aduh. kamu gak apa-apa? Aduh, Gak apa-apa? kayaknya pergelangan kakiku terkilir. Kita ke rumah sakit ya, gak apa-apa. Oke, Gak tunggu. apa-apa. Kenapa nggak Nick saja yang antar? Atau pria lainnya? Ya, aku bisa antar dia. Mobilku paling cepat. Tapi ini... Ulang tahunmu, aku tahu. Tahun depan kau ulang tahun lagi. Tunggu, kau sudah janjikan aku ulang tahun yang spesial. Kau seret aku ke dalam hutan dengan semua teman-temanmu. Dan sekarang kau mau tinggalkan aku. Kalau kau pergi, aku akan putus denganmu. Gak akan bisa. Sekarang kembali ke tenda kita dan tunggu aku. Aku akan menjemputmu besok pagi. Jessica, ayo pergi. Oke. Bos, ada sekelompok mahasiswa mungkin beberapa meter di depan sana. Mereka sedang berpesta. Apa kita lakukan ini lain kali saja? Terus sekali. Mereka akan terlalu mabuk untuk sadar. Baik, bos. Nggak kusangka pacarku meninggalkanku demi mantannya saat SMA di ultahku yang ke-21. Aiden, kau datang? Bukan, ini aku, Nick. Aku mau menjengukmu. Kau tahu mereka tidur bersama, kan? Aiden nggak akan begitu. Dia mencintaiku. Kau bebas mempercayai apapun yang kau mau, Mia. Tapi kau tahu aku benar. Karena Aiden tidur sama Jessica. Gimana kalau... Ngapain kau, Nick? Kau temannya Aiden. Dia kira dia pria tertampan di kampus. Cuma karena ayahnya senator. Dia nggak ada apa-apanya dibanding aku. Aduh. Lepaskan aku, orang gila. Tolong, seseorang tolong.
Mia Collins, aku sudah mencari-carimu sepanjang hidupku. Pak Moretti, reputasimu sangat terkenal. Walau aku sangat mengapresiasi kebaikanmu, aku nggak yakin kampus ini bisa menerima donasimu yang sangat banyak. Kujamin Pak Hill, uangnya bersih. Percaya ataupun enggak, aku berencana memperbaiki nama Moretti. Jadi, apa yang menggerakkan penonton bukan strukturnya itu sendiri, tapi caranya membiarkan cahaya masuk. Itu Mia Collins. Dia adalah salah satu mahasiswi paling cerdas. Anggaplah aku bisa berdiri di bawah sinar matahari. Aku masih mengingat namanya, Mia Collins. Kembali ke sini, cewek sialan! Gawat, itu pistol sungguhan. Dengar, Pak, ini cuma kesalahpahaman. Mia dan aku adalah teman. Kami cuma bercanda. Kita bukan teman. Kau melecehkanku. Tapi mungkin jangan tembak dia. Apa kau bisa turunkan pistolnya? Ayolah Mia, ayo pergi. Aku nggak akan pergi denganmu, orang mesum. Baik, tetaplah di sini bersamanya. Barangkali kau nggak lihat cincin di jarinya. Dia itu mafia. Astaga, itu cincin Moretti. Bisa-bisanya aku baru menyadarinya. Kalau begitu, sebaiknya kau belajar menutup mulutmu. Kakiku! Joey, panggil kru pembersih ke sini. Baik, Bos. Jangan! Kumohon, jangan bunuh aku. Masuklah ke mobil denganku. Aku akan bersihkan tanganmu. Enggak. Dia akan pancing aku ke dalam mobilnya dan mungkin mengambil organ-organku. Lukanya dalam. Ini akan terinfeksi. Bos, kami dengar ada tembakan. Apa ada masalah? Semuanya baik-baik saja. Cuma bajingan yang harus diberi pelajaran. Apa sudah beres? Iya, Bos. Sudah selesai. Semoga jiwanya tenang. Astaga, dia mengubur mayat. Jangan bergerak. Apa dia akan bunuh aku? Akhirnya kau bangun. Aku ada di mana? Ini rumahku. Kau pingsan semalam. Itu benar, aku lihat dia tembak Nick. Dan bawahan-bawahannya mengubur mayat. Apa yang akan dia lakukan padaku? Dengar, Pak. Moretti. Namaku Carson Moretti. Maksudmu si Carson Moretti? Dari keluarga kriminal Moretti? Bagus. Ayo, bicara sambil sarapan. Ada perlengkapan mandi dan baju bersih di kamar mandi. Pakailah itu. Oh, tunggu. Gimana kalau aku nggak lapar? Apa aku boleh pergi saja? Karena kau sudah tahu siapa aku, gimana menurutmu? Oke, cepat. Berpikirlah, Mia. Apa rencanamu untuk selamat dari hal ini? Ya ampun, tempat ini besar. Dia bahkan lebih cantik dari pertama kali aku lihat. Kayak sinar matahari. Kenapa dia menatapku kayak begitu? Apa dia memikirkan tempat dia akan menguburku? Dia bahkan lebih cantik dari pertama kali aku lihat dia. Makanlah apapun yang kau suka. Kenapa tatapanmu sampai begitu? Kopinya diracuni, kan? Dengar, Pak Moretti, apa kau bisa mengampuniku? Dia takut padaku. Semua orang takut. Buat apa aku membunuhmu? Aku lihat kau menembak seseorang semalam. Dia menyerangmu.
Dan aku cuma menembak kakinya. Dia akan hidup. Lalu aku lihat kau mengubur mayat. Dia mengira aku mengubur mayat. Aku mengubur Enzo peliharaanku. Lalu kau mencoba menembakku. Aku cuma menembak ular untuk melindunginya. Jadi, apa ini hidangan terakhirku? Sebelum kau mengakhiri hidupku. Hah? Dia benar-benar salah paham padaku. Aku tahu gimana cara ini bekerja, Pak Moretti. Apapun yang kulakukan, orang-orang cuma melihat nama belakangku, bukan siapa aku sebenarnya. Rahasia bisa dijaga 2 orang kalau salah satunya mati. Dia berasumsi aku bisa mengambil nyawanya semudah itu tanpa mengenalku. Tapi, kau harus menggodanya, Mia. Cuma itu caranya dia akan membiarkanmu hidup. Apa dia berusaha menggodaku? Sial, aku nggak tahan. Dia sangat seksi. Aku Kakinya sangat sempurna. punya usulan. Usulan. Biarkan aku jadi wanitamu. Ayo menikah. Apa? Gawat, dia bahkan gak tertarik sedikit pun. Kenapa? Ya, aku pernah ambil kelas hukum. Cuma iseng. Dan ternyata kau gak bisa bersaksi melawan suamimu, jadi... Aku tahu apa yang kau pikirkan. Buat apa kita menikah kalau kau bisa bunuh aku saja? Tapi, dengar, menurutku aku bisa jadi istri yang baik. Aku bisa masak, bersih-bersih Sepakat. dan... Tunggu, serius? Lagi pula keluargaku terus menyuruhku menikah. Wanita manapun boleh, sekalian saja denganmu. Makanlah kue ultahmu, lalu kita akan menikah. Dia tahu ini hari ulang tahunku. Gimana dia bisa tahu itu? Padahal pacarku sendiri gak peduli. Carson Moretti, apa kau lebih dari yang terlihat? Nona Collins, apa kau menikahi Pak Morelli dengan rela? Apa maksudnya itu? Kami saling mencintai. Aku mencintai dia. Malah, aku sangat mencintai dia sampai aku yang memintanya menikahiku, bukan sebaliknya. Benar kan, sayang? Iya. Baiklah kalau begitu sekarang tunjukkan sebuah ciuman padaku. Ciuman? Di sini? Sekarang? Aku sudah melakukan ini lebih dari 30 tahun. Aku bisa bedakan yang mana yang pernikahan paksa.
Kenapa kau terus menelponku? Apa maumu? Akhirnya diangkat juga. Di mana kau? Aku terus mencarimu pagi ini di sekitar perkemahan. Kukira kau sibuk sama Jessica. Astaga, Mia. Aku cuma antar dia ke rumah sakit. Kenapa harus sedramatis itu? Apa kau tahu apa yang kulalui semalam karenamu? Aku muak denganmu yang pilih dia daripada aku, Aiden. Kalau kau sepeduli itu padanya, pacari saja dia. Aku sudah muak. Kita sudah selesai. Dadah, Aiden. Kali ini untuk selamanya. Akulah yang melamar pada Carson. Seenggaknya aku bisa belikan dia hadiah. Dan cincin. Untuk berpura-pura di hadapan keluarganya. Aku harus pastikan semuanya sempurna. Mia? Oh, sial. Itu Jason, sahabat Aiden. Apa itu seperti yang kupikirkan? Enggak, ini bukan kayak yang kau pikirkan. Mia akan melamar Aiden. Sudah 3 hari Mia belum jawab pesan-pesanku. Aku akan bujuk dia dengan makan malam mewah. Dia nggak akan tahan sama hal romantis kayak begitu. Bung, dengar. Tadi aku pergi ke kafe dan aku lihat Mia beli cincin nikah. Kurasa dia akan melamarmu. Serius? Dia mau kembali. Buat apa lagi dia beli cincin itu? Ya, mungkin kau benar. Aku tahu dia terlalu mencintaiku. Itu mungkin salah satu triknya untuk mendapat perhatianku. Aku tahu dia akan merangkak kembali. Aku cuma harus menunggu. Carson, apa kau harus dapat suntikan tetanus? Aku cukup yakin itu cuma gelas, dan tanganku sudah nggak apa-apa. Kata dokter, itu tindakan pencegahan terbaik. Kita nggak boleh ambil risiko. Gimana bisa mafioso berdarah dingin bisa seperhatian ini? Aku parkir dulu dan temui kau di dalam. Apa yang Mia lakukan di sini? Aku yakin Ratu Drama itu sudah merencanakan cerita sedih untuk berusaha memenangkan Aiden kembali. Mia, senang bertemu denganmu. Jangan ganggu aku. Ada apa? Kau masih marah tentang pesta ulang tahunmu? Berhenti pura-pura, Jessica. Aku tahu rencanamu dan aku nggak peduli. Mia, aku mohon, aku minta maaf. Aku harusnya nggak. Jessica, kau nggak apa-apa? Mia, apa yang kau lakukan? Kau datang kemari untuk sakiti Jessica, pergelangan kakinya cedera. Aku nggak sakiti siapapun. Aku tahu. Jason yang kasih tahu aku di sini ya. Jadi sekarang kau datang dengan cedera palsu untuk mendapatkan perhatianku? Yang benar saja. Ini terjadi padaku waktu kau tinggalkan aku dengan orang mesum demi Jessica di hari ultahku. Apa kau tahu apa yang dia perbuat? Aduh. Jessica, aku nggak apa-apa. Aku berusaha meluruskan hal-hal dengannya. Aku nggak tahu kenapa dia masih dendam. Aku minta maaf. Kau terlalu baik, Jessica. Sudah, jangan minta maaf. Lihatlah perbuatanmu, Mia. Kaulah yang harusnya minta maaf. Aku nggak akan minta maaf padanya karena dia bohong. Kita nggak harus sekejam ini, Mia. Ayolah. Bukan aku yang kejam. Kurasa CCTV di sana akan kasih tahu semua orang apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa kau selalu sangat dramatis? Minta maaf saja dan lupakan hal ini. Oke, kau tahu? Ini buang-buang waktuku. Kau pembohong menyedihkan. Kalian sempurna untuk satu sama lain. Siapa yang kau sebut menyedihkan? Lepaskan tanganmu dariku. Berhenti tarik ulur, Mia. Aku tahu kau mau aku. Aku tahu apa rencanamu. Apa yang kau bicarakan? Jason kasih tahu aku. Aku tahu kau belikan cincin untuk kita dan kau akan melamarku. Apa kau mengalami delusi? Bagian mana yang gak kau pahami bahwa hubungan kita sudah berakhir? Kalau kau terus permalukan aku kayak gini, aku gak akan menerima lamaranmu. Jadi minta maaflah padaku dan kita bisa bicara empat mata tentang pertunangan kita. Pertunangan?
Ya, oke, aku nggak mau pengampunanmu dan cincin itu bukan untukmu. Lalu untuk siapa itu? Tatap aku waktu aku bicara padamu. Jawab aku. Lepaskan tanganmu darinya. Aduh. Kau nggak apa-apa? Kau ini siapa? Ini bukan urusanmu. Aku suaminya. Apa? Jadi, ini kencan kedua kita. Aku merasa masih belum kenal kau nih. Kau kuliah di mana? Nggak kuliah. Aku dikeluarkan dari SMA. Oh, jadi kau kerja apa? Ya, Eh, Sebentar. Aku belikan kopi dulu. Lihat jalan dong, bangsat! Maaf, kawan. Aku bukan kawanmu. Kenapa kau nggak pergi ke kandang anjing atau tempat lain saja? Sudah, tenang dulu. Ini bukan klub tari telanjang. Dilarang merokok. Rokoknya belum nyala. Tadi cuma kebetulan. Siapa suruh kau ngomong, Jalang? Apa katamu? Kau dilarang ngomong. Oke. Kau harus keluar. Sekarang. Mau ajak ribut? Sini, biar ku ajar kau mati-matian. Kau pasti menyesal. Aku punya teman-teman yang kuat. Oh ya ampun, apa yang terjadi? Nggak sekuat aku sih. Lihat. Aku Will O'Connell. Ketua geng kriminal O'Connell. Hidup geng O'Connell. Apa ini? Bereskan dia. Jangan. Bangun. Jangan bangun. bunuh aku. Jangan. Aku minta maaf. Sampai mana tadi? Oh, enggak. Jen, Enggak. Jen, tunggu. Aku nggak mau pacaran sama preman. Apa? Ayolah. Jangan ikut aku. Ayolah, cantik. Jangan ikut aku. Sampai nanti, Jen. Maaf, bos. Tendangan maut ke si kembar. Aku langsung popos begitu dia tahu aku nggak tamat SMA. Nggak ada yang hargai sama orang yang di DO. Ya, harusnya kau tunjukkan saldo rekeningmu. Aku yakin dia pasti hormat sama miliarder. Aku serius. Masalahnya dulu aku lumayan pintar di SMA. Aku jago kalkulus. Mungkin kau harus balik lagi. Kau bisa kayak anak itu sih. Mungkin bukan anak itu, Vincenzo. Tapi kayaknya bagus juga sih. Aku mau banget punya kesempatan kedua di SMA. Ya ampun, keren banget. Kalau aku... Hei, Dek! Bisa punya paket... Awas! Excalibur game ini. Ada apa ini? Aku mau banget punya kesempatan kedua di SMA. Oh, sial. Aku di rumah sakit. Tapi mataku kenapa? Iya. Aku akan keluarkan dia sekarang. Aku kenal suaranya.
Itu Sally, anak buahku kelas teri. Bangun, aku antar pulang, bajunya ada di tas. Kenapa dia antar aku pulang? Dia bukan supirku. Pakai kacamatamu. Ayo. Kacamata. Sekarang, aku lagi ngomong. Hei, otak udang. Jalan sekarang. Kau panggil aku apa? Apa-apaan? Apa-apaan bangsat? Apa-apaan bangsat? Wow, jaga mulutmu. Kau tahu nggak masalah apa yang sudah kau buat, ha? Oh sia, tiba-tiba aku ada di badan anak remaja. Sally, ini aku. Berapa kali ku bilang jangan panggil Sally. Aku ini ayahmu. Kau harus tunjukkan rasa hormatmu padaku. Oh sia, aku ada di badan anak Sally. Oke. Kau harus dengar. Aku ini Sally. Beneran Sally, begini sama anaknya. Kasihan. Kau mau ngapain? Jalan di tengah jalan begitu, ha? Kau tahu aku kena masalah gara-gara kau? Kau akan segera tahu. Itu keputusan tolol. Kau mau manyun kayak anak kecil, nangis juga sekalian. Kau nggak pernah ngerti cara bersikap di keluarga Sullivan. Gak kebayang nasibku begini. Kenapa Hei, apa yang kau lakukan ini? Syukurlah. Pas banget untuk lihat aku kasih pelajaran ke anakku. Hei, kau kenapa sih? Dia cuma remaja. Vini, lihat aku. Dengar. Aku tahu ini gila, oke? Ini aku. Aku Will. Dengar, aku nggak tahu kenapa begini. Kau kira ini kau aku, lucu? Aku Hah? Will. Kau kira kau lucu dasar brengsek? Kau Will? Yo. Karena aku lihat Will mati. Aku lihat sendiri Will mati. Aku lihat sendiri Will mati. Badanku sudah mati. Jadi aku terjebak di badan ini. Vini, berhenti. Aku sudah hampir membunuhmu. Vini, kau harus dengar. Ini aku Will. Ulangi lagi. Vini, ulangi lagi. Gak bisa napas. Will O'Connell itu orang hebat dan dia mati di tengah jalan demi selamatkan kau. Dasar nggak tahu diri. Malah sibuk main HP. Kamu mau bilang apa lagi? Kamu mau bilang apa lagi? Hah? Tendangan maut ke si kembar. Tendangan maut ke si kembar. Wah. Apa katamu? Tendangan maut ke si kembar. Iya kan, Vincenzo? Cuma Will yang panggil aku Vincenzo. Ini, ambil tasmu. Ayo jalan. Aku mau bicara. Gak usah. Vini. Bangsat. Sial. Ayo. Kesini. Oper sini, oper. Ya, nah gitu. Saatnya sekolah. Aku pemimpin kuat geng kriminal. Aku pasti bisa lulus SMA meski terjebak dalam tubuh anak ini. Jangan sentuh aku, gendut. Maaf, aku cuma Kau jalan. sengaja pegang aku ya? Enggak, aku cuma jalan. Ya ampun, kau terangsang ya? Enggak, aku dikeluarkan dari sekolah. Maaf. Kau lihat payudaraku? Enggak. Dia lihat payudaraku. Wah, ini ada masalah ya? Maaf ya, aku cuma... Jadi si gendut aneh ini gangguin kau ya sayang? Iya, dia tadi pegang-pegang aku dan terus lihat payudaraku. Serius? Jadi kau naksir pacarku? Oh ya Tuhan. Oh, jijik banget. Oh ya, aku paham. Payudaranya memang bagus. Terima kasih. Tapi nggak sebesar punyamu. Oh, kau tahu? Coba rasakan deh. Bagaimana kalau semua orang liatin dadamu itu, kawan? Begini deh.
Ayo buka bajunya. Ayo buka bajunya. Jangan sentuh aku. Tangkap dia. Oh ya? Sini. Iya. Tahan dia. Di sana. Iya. Iya. Tunggu. Wah, sayang. Harus presisi nih. Lihat ini. Sekarang, kalau kau kulihat inti pacarku lagi, kau pasti akan kubunuh. Hei, mampus kau bajingan. Tadi kau bilang apa? Ku bilang, mampus kau bajingan. Kau tamat. Ayo, sini. Ya ampun. Sialan. Ayo, sini. Segitu doang. Ayo, sini. Segitu doang. Den, berhenti. Hei, kau hampir bunuh dia. Sialan, baru saja aku tumbuk. Orang aneh itu. Beh. Lihat. Itu yang akan kau dapat kalau kau usik pacarku. Hei! Cuma segitu doang, bajingan? Kau masih belum kapok ya? Kaden, berhenti. Kau hampir mati. Aku nggak peduli. Sini pengecut. Ayo! Lihat aku bajingan. Selamat datang kembali. Selamat datang kembali, bos. Bos, kau sudah kerja dalam penyamaran jadi tunawisma selama 6 bulan untuk menyelidiki kejahatan pamanmu. Sekarang pamanmu sudah dipenjara. Sudah waktunya kau kembali ke grup Jones. Makasih, Lois. Ada satu hal lagi yang harus aku urus. Cepat, dia datang. Halo Simon, aku belikan burger keju kesukaanmu. Terima kasih banyak, Victoria. Sejujurnya, hanya kau yang baik kepadaku selama aku di sini. Kau bawa makanan dan juga perbekalan. Aku sangat menghargai itu. Ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan. Maaf, aku mau terima telepon. Tunggu. Halo Ibu, bagaimana kabarnya? Victoria, kata dokter nenek mungkin nggak bisa lewati Natal. Keinginan terbesarnya untuk lihat kau pakai baju pengantin. Apa aman untuk kasih tahu kalau kita akan langsungkan pernikahan di Natal ini? Ya, jangan cemas. Carl sudah lamar aku
Dan kami akan dapat akta nikahnya besok. Jadi nggak perlu khawatir, oke? Oh, dia mau menikah. Itu luar biasa. Oh, bagaimana kalau kita mengadakan pernikahannya saat Natal? Kalau begitu sudah beres, aku akan mulai umumkan kepada kerabat. Aku akan bicara padamu nanti. Oke, aku sayang ibu. Maaf ya, kau bilang apa? Lupakan saja. Tapi aku dengar kau mau menikah. Kalau gitu selamat ya. Terima kasih, Simon. Tapi sekarang jam makan siang di tempat burger, aku harus kembali. Kita bicara lagi nanti ya. Terima kasih lagi. Selamat liburan. Berikutnya. Oke, perlu aku ambilkan bumbu atau apapun, tomat atau apapun dengan... Carl? Astaga, Victoria. Aku kira kau libur hari ini. Hai sepupu, lama gak ketemu. Kau selingkuhi aku dengan sepupuku. Dengar. Nggak ada lagi yang bisa dibicarakan. Kau sudah tahu kan? Kita sudah berakhir, Victoria. Enggak. Apa? Enggak, kita udah tunangan. Kita akan ambil akte nikah besok. Apa kau lupa cincin ini? Cincin murahan nggak berguna ini saja bisa buat kau setia? Kau lebih bodoh dari yang aku pikir. Berhenti menempel ke aku. Biarkan aku pergi. Kita berakhir. Enggak, Carl. Kita udah bersama selama 3 tahun. Kenapa kau begini ke aku? Apa salahku? Kau nggak tahu? Kau nggak cukup baik untukku lagi, Victoria. 3 tahun di Jakarta dan kau masih jadi pelayan? Kau selalu pakai baju tua dengan sepatu bot koboi tua itu? Kau itu bukan di daerah Telaksa lagi. Benar sekali. Sekarang Carl itu manajer cabang dari grup Jones di Nusantara. Bagaimanapun juga dia itu VIP. Hanya orang sepertiku yang pantas dengan Carl. Dan untukmu, sepupuku, kau menyedihkan sekali. Kenapa kau nggak kembali ke Telaksa, tempat asalmu? Mengembala ternak? Kau bajingan! Oh, Carl, apa kau lihat yang dilakukan? Balas dia! Jalan gila! Jangan pernah kau sentuh dia. Jangan pernah sentuh aku lagi dengan penyakitmu, dasar gelandangan kotor. Apa yang dilakukan gelandangan di sini? Menjijikkan. Apa kalian ini ditakdirkan bersama? Ayo sayang, jangan habiskan waktu kita dengan para rendahan ini. Kita bisa terkena sesuatu. Kau baik-baik saja? Jangan kau tangisi orang bodoh itu. Dia gak pantas untuk itu. Kau benar, dia nggak pantas. Tapi ibu dan nenekku sudah rencanakan pernikahan kami dan habiskan seluruh tabungan mereka untuk itu. Aku nggak bisa balik dan bilang ke mereka ini berakhir. Aku nggak bisa buat itu. Apa yang harus kulakukan? Aku rasa kau harus menikahiku. Apa? Hanya sebentar. Dengan begitu nenekmu bisa lihat kau jalan di altar. Kau mau lakukan itu untukku? Aku akan lakukan apapun untukmu, Victoria. Jadi kita hanya perlu buat dokumen resmi karena ibuku mau bingkai akta nikahnya. Tapi jangan khawatir, kita bisa batalkan itu setelah pernikahan. Dan kau bisa kembali ke hidupmu. Apapun yang kau perlukan, Victoria. Terima kasih sudah lakukan ini untukku, Simon. Kau teman yang baik. Jadi, Bu Victoria Baron, apa kau yakin mau menikahi pria ini? Apa kau dipaksa? Aku
Aku nggak dipaksa kok. Aku bersedia menikah sama Simon Jones. Oke. Kalau begitu, aku nggak punya pertanyaan lagi. Tunggu. Simon Jones. Simon Jones? Orang yang mati di kecelakaan pesawat 6 bulan lalu? CEO dari grup Jones? Gak mungkin gelandangan ini pria terkaya di negara. Terima kasih. Jadi, kita sudah resmi menikah. Victoria, sebenarnya ada sesuatu yang mau aku bilang. Aku bukan... Kau nggak harus jelaskan, Simon. Serius, aku nggak keberatan kalau kau nggak beruntung. Satu-satunya yang aku pedulikan adalah kebaikan dan kejujuran. Aku nggak bisa terima kebohongan apapun sekarang. Ayo pulang. Kau sepertinya butuh mandi air panas. Victoria mengalami masa-masa sulit. Aku butuh tunggu waktu yang tepat untuk ungkapkan kalau aku sebenarnya miliarder. Siap? Jadi sekarang aku sudah menikah, rasanya semua ini gak nyata. Semoga keputusanku ini benar. Victoria, kau punya sabun mandi? Ah iya, aku baru beli, nanti ku bawakan. Simon, aku masuk ya. Aku nggak lihat apa-apa, maaf. Kau tahu secara teknis aku suamimu. Aku gak keberatan kalau kau lihat aku telanjang. Es tehku mencair. Kenapa jantungku berdegup kencang? Oke, tenang saja. Victoria, bukan berarti kau belum pernah lihat pria telanjang. Ya, sebenarnya enggak. Aku nggak pernah lihat yang seperti ini. Ibu, halo. Halo, Nak. Aku kasih tahu semua orang yang aku kenal dan sekarang semua orang di kota tahu tentang tunanganmu. Nenek sangat senang dengan itu. Omong-omong, kapan penerbanganmu? Oh, wow. Astaga. Victoria, kau masih dengar aku? Astaga, dia seksi sekali. Ini benar pria tunawisma yang aku pungut di jalan. Apa itu menantuku? Biar aku bicara dengan dia. Victoria, bisa dengar aku? Iya, halo ibu. Nanti kita bicaranya di telak saya, oke? Sampai jumpa. Apa itu ibumu? Astaga, aku buat kesan pertama yang begitu buruk. Aku gak punya baju bersih atau apapun, jadi... Oh, biar aku carikan sesuatu. Ini. Maaf ya. Aku rasa merah muda warna yang cocok untukku ya. Aku tahu, aku buang semua baju Carl waktu dia pindah. Aku nggak punya baju pria untuk dikenakan. Enggak apa-apa sejujurnya. Aku nggak keberatan kok pakai ini. Buat aku rasanya lebih dekat denganmu. Ya, kau harus tidur di sini malam ini. Gak masalah. Oh, hampir lupa. Aku selamatkan cincinmu. Apa kau lupa cincin ini? Kita sudah berakhir, Victoria. Enggak, terima kasih. Membuat aku memikirkannya terus.
Dia habiskan setiap kesempatannya untuk ambil penghasilanku, lalu membuangku saat dia akhirnya dapat promosi yang dia mau. Kalau bukan karenanya, aku sudah punya uang untuk bantu ibuku bayar pernikahan. Buruk sekali. Putri macam apa yang membuat ibunya harus membayar biaya pernikahan anaknya? Victoria, aku bisa... Enggak, maaf. Aku enggak bermaksud membebanimu. Sudahlah, jangan bicarakan yang sedih-sedih ya. Oke? Kau harus istirahat. Malam. Selamat malam. Ukuran 7. Bos, Lois? Ya, aku perlu kau ke Telaksa dan mulai siapkan pernikahanku. apa? Kapan kau menikah? Oh, dan pastikan kau bawa cincin berlian ya. Ukuran 7. Terima kasih, sampai jumpa. Selamat datang di penerbangan Jones. Halo, kami mau registrasi. Pergi ke Telaksa ya? Pak, letakkan tasmu di timbangan. Kami terbang di kelas utama. Kau harusnya registrasi kami dulu. Kami duluan di sini. Bukankah ini Victoria? Bukannya sudah kucampakkan? Biar ku tebak. Kau mau pulang habiskan Natalmu sendirian? Dia nggak sendirian. Dia udah menikah sekarang. Dan aku suaminya. Halo, tampan. Dari mana kau dapat si tampan ini? Hey bro, kau tahu dia mantanku kan? Masih suka pungut sampah orang lain? Sebaiknya kau minta maaf ke dia sekarang. Atau kau akan menyesal. Enggak. Apa yang akan kau buat dengan itu? Hei, Bu! Apa kau buta? Aku diserang. Panggil satpam. Dia serang aku. Usir dia dari bandara dan larang dia pakai penerbangan John selamanya. Aku pelanggan VIP. Lakukan seperti yang aku bilang. Pak, kau sudah mengganggu operasi bandara dan kami minta kau untuk segera pergi. Pak John. Pak, kau sudah ganggu operasi bandara. Dan sekali lagi, kami minta kau untuk pergi. Apa? Enggak. Dia yang serang aku. Usir dia keluar. Kalian salah. Aku minta maaf. Apa kalian semua buta? Aku lihat semuanya. Dia yang memulainya. Pembohong. Bukan itu yang terjadi. Apa kau bersama dengan pria ini? Ya, kami anggota VIP. Bagus. Usir mereka berdua keluar. Kau nggak bisa lakukan ini. Kau nggak bisa lakukan ini. Aku akan tuntut kau. Aku akan tuntut kalian semua. Menyedihkan. Ya, sepertinya 2 kursi di kelas 1 baru saja ada yang kosong. Bagaimana kalau kalian yang ambil itu? Kelas 1? Kami nggak mampu untuk itu, tapi terima kasih. Oh, enggak. Itu adalah tanggungan kami. Jangan cemas. Sebagai kompensasi untuk kejadian tadi. Benarkah? Simon, kau dengar? Kita di kelas 1. Ini pertama kalinya aku terbang di kelas 1. Ini menyenangkan sekali. Jalan gila. Jangan pernah sentuh dia. Aku rasa sebaiknya kau menikahiku. Apa kau tahu? Aku merasa kalau kau itu bukan orang biasa. Victoria, aku tahu. Enggak, kau bukan orang biasa-biasa saja. Kau jimat keberuntunganku. Setiap kali bersamamu, semua berjalan dengan lancar dan baik. Oke, ini alasannya aku benci terbang. Hei. Bernapaslah, oke? Permisi. Halo semua, ini Kapten
kapten penerbanganmu. Kita alami turbulensi yang nggak terduga. Terima Jadi kasih. mohon untuk tetap duduk di kursimu Tenang sampai aja. kita selesai. Hei, tutup saja matamu, oke? Tutup matamu dan dengarkan kata-kataku. Kau tahu, aku ingat malam-malam saat aku di jalan. Badai petir, hujan, bahkan cuaca panas. Ada banyak malam di mana aku penasaran apa aku bisa melewati malam itu. Tapi aku selalu berharap kalau hal-hal yang lebih besar masih menantiku. Aku nggak tahu dengan jelas apa atau untuk siapa aku bertahan, tapi harapan itu yang buat aku berhasil melewati masa sulit itu. Lalu aku ketemu orang yang paling baik dan menyenangkan. Dia luar biasa, sampai aku pikir dia mengubah hidupku. Dan orang itu kau, Victoria. Victoria? Ini baru permulaan, Victoria. Aku akan kasih kau yang terbaik dari semua yang ditawarkan dunia ini. Astaga. Kita sudah diblokir dari semua penerbangan. Aku nggak bisa pesan penerbangan lain dimanapun. Carl, ibuku punya rencana makan malam dengan kita. Kalau kita nggak berhasil sampai, dia akan marah. Nggak apa, kita menyetir saja. Apa? Itu akan sangat mulus. Selama 30 jam. Baiklah, baiklah. Aku nggak mau berkendara selama 30 jam. Hanya 30. Anakku tercinta, akhirnya kau pulang. Kami sangat merindukanmu. Aku rindu ibu. Dan ini pasti menantuku. Senang bertemu denganmu. Senang bertemu denganmu, Bu. Aku Simon Jones. Simon. Selamat datang di keluarga. Oh. Bagus sekali. Pertahankan ya. Simon Jones, CEO dari Grup Jones, dilaporkan hilang setelah kecelakaan mobil 6 bulan lalu. Beberapa sumber mengatakan dia telah ditemukan dan akan segera kembali ke Grup Jones sekali lagi. Ibu, Victoria bawa pulang suaminya. Kau si Simon Jones. Simon Jones? Simon Jones si miliarder? Siapa itu? Itu Tara Prima. Dia menghabisi seluruh sel teroris sendirian. Bertahan hidup 3 bulan di belakang garis musuh. Menyelamatkan 50 orang Amerika secara diam-diam. Kukira dia cuma legenda. Dia memang legenda. Nah, kau sudah buat negara ini jadi tempat yang lebih aman sendirian. Meski kebanyakan masyarakat nggak akan tahu jasamu. Aku sudah mengabdi ke negaraku. Sekarang waktunya buat misi selanjutnya. Bersihin rumahku sendiri. Aku bakal buat anaknya tanda tangani semuanya. Iya, dia bahkan nggak hadir ke pemakamannya. Iya, dia cuma bocah kaya yang bodoh. Aku jamin dia pengguna obat-obatan. Ya, sebenarnya aku bantuin dia dengan ambil semua uang dia. Mungkin semuanya dia habisin buat narkoba dan penari wanita. Siapa kamu dan kenapa kamu ada di sini? Aku Tara Prima. Kamu duduk di kursi ayahku. Tara, kamu sudah pulang. Aku sudah diskusiin penawaran bagus buat perusahaan sama Dewan. Tinggal tanda tangan di sini dan kamu cuma perlu pikirin gimana kamu bakal habisin semua uangnya. Tanda tangan bodoh, tanda tangan kalau hartamu buatku. Kamu yakin ini hal yang bagus? Oh, tentu saja. Apa yang dia tunggu? Enggak mungkin dia mengetahuinya. Ini kesepakatan buruk.
Kita sebut apa itu, Juan? Itu namanya adalah konflik kepentingan dan penipuan. Pak Juan, kamu dipecat. Sekarang keluar dari rumahku. Apa ini? Kamu nggak bisa begini padaku. Maaf tentang ayahmu. Ini perusahaanku sekarang dan aku mulai dengan buat beberapa perbaikan. Dimulai dari penjara Sentra Scala. Perbaiki Sentra Scala? Kamu benci Sentra Scala? Memang. Aku benci penjara yang punyaku sekarang buruk banget. Lihat tahanan ditahan lebih lama dari yang seharusnya. Pembebasan bersyarat ditolak terus-menerus. Dan banyak tahanan yang meninggal. Ini adalah tanggung jawabku sekarang. Aku bakal cari tahu apa yang terjadi. Gimana caranya? Enggak. Kamu mau menyamar sebagai tahanan, itu terlalu riskan. Tenang. Bakal ada tindakan pengamanan. Kepala penjaga Bima Ranwarta tahu tentang aku dan bantuin aku. Aku percaya sama dia. Ditambah, aku satu-satunya orang yang tahu kode utama buat semua kunci di penjara. Dan yang terpenting, ada kamu di luar. Kalau aku terlibat masalah, aku tetap gak suka. Ya, sayang banget. Karena jemputanku sudah datang. Tara Prima, kamu ditahan karena pembunuhan. Tunggu, pembunuhan? Sekalian saja, biar bisa berbaur. Ayo tahanan, sarapan. Benar sekali. Berapa lama lagi? Tidak tahu. Masalahnya karena semudah itu. Ya sudahlah. Sama. Ayo kita makan. Iya betul. Aku rasa dia yang melakukan. Berapa lama lagi? Sudah. Oh, tidak tahu juga. Oh. Nanti. Oh, wah, lihat itu. Cantik sekali mereka. Jangan bengong begitu, Nak. Aku beritahu kamu, 30 tahun yang lalu, aku nggak akan bisa dapetin itu. Aku Malik. Tara. Hai, Tara. Aku beri beberapa nasihat. Belajarlah untuk lebih kalem. Kalau enggak? Mereka bakal menghabisimu. Tapi tahanan yang lain terlihat baik. Maksudku bukan tahanan. Tapi mereka. Kurang ajar. Aku minta maaf. Tolong. Jangan bunuh aku. Pergi ke ruang medis. Bilang kamu jatuh. Malik. Iya, Pak. Jangan kamu panggil aku, Pak. Aku dengar kamu ajuin keluhan tentang operasimu. Enggak. Kayaknya korupsiku ketemu. Aku nggak begitu. Aku nggak begitu. Diam! Kamu sudah dioperasi, aku sendiri yang urus dokumennya. Dapat banyak uang dari itu juga. Jadi dia palsuin rekam medis dan terima uangnya. Aku butuh banget operasi itu. Oh, kamu butuh banget operasi itu? Oh iya? Aku bisa betulin perutmu sekarang, Pak Tua. Berdiri. Ayo, berdiri! Aku nggak mau ungkap identitasku terlalu cepat. Tapi aku nggak bisa biarin ini. Maaf. Minta maaf nggak cukup. Dia sudah tua. Jangan ganggu dia. Kamu benar-benar cari mati ya? Ya, aku nggak setuju. Lihat bajingan pemberani ini. Semuanya keluar! Aku baru lihat kamu di sini. Kamu siapa? Aku orang yang bakal hancurin hidupmu. Aku orang yang bakal hancurin hidupmu. Oh ya?
Ayo kita lihat. Kalau aku sakiti dia, itu bakal kasih dia alasan buat tembak aku. Enggak. Aku nggak akan pukul sipir. Pintar juga. Sekarang pergi dari sini. Gitu aja? Ya, gitu aja. Jangan ngelawan. Jangan ngelawan. Kamu orang baru di sini, jadi ku kasih tahu cara kerjanya. Ini bukan sembarang tempat. Kalau lihat sesuatu, jangan ngomong apa-apa. Kamu harus pelajari aturannya. Aturan pertama, aku bisa tendang kamu kapanpun aku mau. Aturan kedua, di sini aku penguasanya. Aturan ketiga, kamu itu cuma tahanan, bajingan. Sudah selesai. Diam saja. Diam saja. Dia. Omonganmu nggak ada yang benar, sampah. Apa kamu bilang? Pertama, kamu nggak bisa tendang aku kapanpun. Kalau sentuh aku lagi, aku bakal hajar kamu habis-habisan. Kamu cari mati banget. Kedua, kamu bukan penguasa di sini. Kamu cuma pria malang kecil yang bakal kehilangan kerjaan. Dan ketiga, aku bukan tahanan, bajingan. Bunuh dia! Bunuh dia! Turunin senjatanya. Apa-apaan ini? Tahanan ini menggila. Dia mulai serang kami secara tiba-tiba. Apa yang kamu bicarakan? Dia mencoba mengambil pistol penjaga. Dia bohong. Sayangnya, kami harus pakai kekuatan mematikan. Ada kata-kata terakhir? Ada kata-kata terakhir? Lakuin aja, tembak aku. Apa? Tapi ada yang harus kamu tahu. Aku bukan tahanan. Kalau peluru itu bunuh aku, hidupmu bakal jadi jauh lebih buruk. Kamu ngomong apa? Aku kesini buat bersihin sampah. Ada kata-kata terakhir? Lihat, sudah kubilang, orang ini gila. Lihat dirimu. Berlagak berbeda. Spesial. Kami sudah sering lihat tahanan delusional buat tahu itu. Penjaga! Jangan gerak sebelum Bima Ranwarta kesini. Bima? Gimana dia bisa tahu nama kepala penjaga? Siapa peduli dia mau tebak aku? Oh, kamu harusnya peduli. Kamu bakal tinggal seumur hidup di sini. Ingatkan aku gimana para tahanan perlakuin penjaga yang ditahan ya? Kiano. Aku nggak akan tembak kamu. Kita tunggu sampai Bima datang. Berhenti ngomongin Bima. Semuanya balik badan! Sekarang! Kamu mau tembak aku? Tahanan tanpa senjata, tanpa ampun? Oh, tidak. Dia punya senjata. Dia bakal tembak aku. Aku nggak ada pilihan selain apaan yang terjadi di sini. Sial. Aku bilang, apa-apaan yang terjadi di sini? Tahanan ini menyerang sipir tadi. Senang bertemu denganmu, Bima. Aku sudah temui masalahnya. Beneran? Kenapa alarm di ruang kerjaku menyala? Pak Jovan, tenang saja, situasinya sudah ditangani. Ada perkelahian? Siapa ini? Pak, aku bakal jelasin semuanya nanti. Tapi sekarang, tahan pria ini.
Dia terlibat dalam korupsi serius dan aku punya buktinya. Bima bisa konfirmasi itu. Bima? Pak. Aku sama sekali nggak tahu apa yang orang gila ini omongin.